Langsung ya. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami kelompok Hey akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul pemanfaatan greenhouse untuk pengolahan kompos. Anggota kelompoknya ada 5 orang, yaitu yang pertama ada Muhammad Ayu Prayogo, kedua ada Muhammad Zikri Farhandiza, kemudian yang ketiga ada Raffi Fadullah Asmanda, yang keempat ada Diva Harfi Septiando, dan yang kelima ada saya sendiri, Zahran Fahri Hidayat. Timeline-nya untuk yang pertama ada bab 1, yang kedua ada bab 2, yang ketiga ada bab 3, dan kemudian yang keempat ada bab 4. Selanjutnya akan dilanjut oleh Ayub. Di sini saya akan melanjutkan dari pembicaraan pertama, yaitu Zahran. Saya akan menjelaskan tentang bab 1, pendahuluan. Latar belakang, greenhouse atau yang dikenal dengan rumah kaca saat ini bukanlah barang-barang bagi pelaku agribisnis, terutama agribisnis hortikultura seperti sayuran dan tanaman hias. Dunia pertanian di Indonesia telah menjadi salah satu penghasil komoditas unggul baik untuk konsumsi dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya teknologi budidaya pertanian untuk terus dikembangkan. Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah teknologi rumah kaca atau greenhouse. Rumusan masalah. Apakah manfaat greenhouse untuk pengolahan kompos? Yang kedua, apakah jenis kompos yang akan dibuat? Yang ketiga, bagaimana cara pengolahan kompos? Tujuan. Yang pertama, greenhouse dirancang untuk memberikan kondisi mikroklimat ideal bagi tanaman, juga memberikan perlindungan tanaman terhadap hama dan penyakit sehingga pengolahan kompos di greenhouse lebih efektif. Yang kedua, memilih kompos jenis organik cair sebagai bahan kajian. Yang ketiga, mengetahui cara pengolahan kompos. Manfaat. Yang pertama, bagi penulis menambah wawasan penulis mengenai pemanfaatan greenhouse terhadap pengolahan pupuk. Yang kedua, bagi umum, memberikan informasi mengenai pemanfaatan greenhouse terhadap pengolahan kompos. Batasan masalah, pemanfaatan greenhouse terdapat pembuatan kompos. Di bab kedua ada analisis desain greenhouse. Bangunan greenhouse digunakan untuk menciptakan kondisi optimal dalam kegiatan budidaya tanaman dengan lingkungan terkendali. Kondisi bangunan greenhouse harus dapat memenuhi persyaratan teknis, struktur, maupun syarat tumbuh optimal tanaman sehingga diperlukan analisis struktur dan fungsional untuk menentukan kelayakan bangunan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Ada rancangan greenhouse, yaitu rumah kaca yang digunakan merupakan prototipe atau miniatur dari rumah kaca yang sesungguhnya. Desain yang digunakan ditunjukkan oleh gambar desain rumah kaca yang di bawah. Desain tersebut digunakan sebagai contoh, namun bentuk bangunan yang dibuat menjadi lebih sederhana. Ukuran yang digunakan dirubah sedikit dengan mempertimbangkan letak komponen yang digunakan. Perbandingan yang digunakan adalah 6:1. Gambar rancangan prototipe rumah kaca yang di bawah menunjukkan perancangan prototipe rumah kaca yang digunakan. Yang gambar 1 itu desain rumah kaca seperti itu, dan yang gambar kedua itu rancangan prototipe rumah kacanya. Selanjutnya, Green Metric Indicator. Informasi pengaturan kampus dan infrastruktur akan memberikan informasi dasar tentang kebijakan universitas terhadap lingkungan hijau. Perhatian universitas terhadap penggunaan energi dan isu perubahan iklim mengambil bobot tertinggi dalam peringkat ini.
Kegiatan pengolahan sampah dan daur ulang merupakan faktor utama dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Penggunaan air di kampus merupakan indikator penting lainnya di Green Metric. Tujuannya agar perguruan tinggi dapat mengurangi penggunaan air, meningkatkan program konservasi, dan melindungi habitat. Sistem transportasi memegang peranan penting terhadap emisi karbon dan tingkat polutan di perguruan tinggi. Rencana implementasi dan pencapaian indikatornya, inisiatif yang diperlukan saat ini adalah inisiatif dalam menciptakan kampus hijau. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab langsung untuk memimpin masyarakat melalui pengajaran dan penelitian untuk memecahkan masalah atau memperbaiki masalah lingkungan global. Saat ini, universitas berkomitmen untuk tanggung jawab sosial mereka, memastikan memiliki kebijakan dan inisiatif di sekitar kegiatan berkelanjutan. Ini dapat mencakup hal-hal sederhana seperti menggantung poster yang meminta siswa untuk mematikan lampu ketika meninggalkan ruangan atau menggunakan lampu hemat energi di gedung-gedung universitas. Hal ini juga dapat mencakup proyek-proyek yang lebih besar seperti menawarkan pilihan transportasi umum atau menyediakan jalur sepeda dan berdiri untuk mendorong lebih ramah lingkungan. Ya, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya yaitu Raffi. Bab 4 simpulan. Bangunan greenhouse bermanfaat untuk menjadi tempat kegiatan budidaya tanaman. Selain bangunan greenhouse yang berstruktur dan fungsional serta sangat efisien, suhu di dalam ruangan relatif stabil dan sangat sesuai untuk tumbuhan yang ditanam di dalam greenhouse tersebut. Saran yang pertama, bagi pengembang, dapat lebih mengembangkan bangunan greenhouse yang lebih ekonomis sehingga terjangkau bagi semua kalangan. Yang kedua, penggunaan greenhouse dapat dimaksimalkan sehingga lebih menguntungkan bagi pengelola greenhouse. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.